warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahillazi amarna ayyahtammal fuqara wal masakin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, di tengah kondisi ekonomi yang masih lemah, di mana kondisi masyarakat bawah semakin susah, semakin resah, semakin gelisah, napas pun terengah-engah, tidak sedikit pun yang sudah mulai menyerah. Kita justru dibuat takjub dengan data yang disampaikan oleh Badan Amil Zakat Nasional yang mengatakan bahwa potensi zakat, infak dan sedekah di Indonesia mencapai 500 triliun rupiah dari potensi zakat dan wakaf. Potensi ini hadirin setara dengan 68,2% dari capaian APBN tahun 2024 di negeri tercinta kita, Indonesia. Bahkan hadirin, Indonesia berpotensi sebagai pusat referensi dan inspirasi lembaga siswa dunia serkaya akan konsep pengembangan ekonomi Islam. Indonesia juga dicatatkan sebagai bangsa yang paling dermawan sebagaimana dinobatkan oleh Charity Aspiration. Namun sayang hadirin, potensi yang begitu luar biasa belum diimbangi oleh pengelolaan yang transparan, memberdayakan dan mensejahterakan. Kondisi ini diperparah lagi dengan adanya lembaga amil zakat dan Frankorupi yang terjerat kasus korupsi untuk memperkayakan diri sendiri. Bayangkan hadirin, BPATK mencatat lebih 176 lembaga zakat dan memberdayakan umat, justru melakukan penyelewengan dana sumbangan. Jika hal ini terus biarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat semakin terdegradasi. Pelanggaran zakat dan donasi menjadi sepi, kegiatan pemberdayaan umat terhenti, kemiskinan semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kekufuran semakin mendekati bangsa ini. Betul, kadal fakru ayyakuna kufra, na'udzubillahi min dzalik. Dari uraian di atas, tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah sarangan Al-Quran yang berjudul Pemberdayaan Wakaf sebagai solusi kesejahteraan umat, dengan landasan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim.
hamba berlindung di bawah kekuasaan-Mu ya Allah, dari usikan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut nama-Mu ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa-Mu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, asbabul nuzul ayat tadi berkenaan dengan permohonan Abu Lubabah beserta kedua sahabatnya yang mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memohon ampun dan dihapus segala dosa dan kesalahan dengan menyumbangkan sebagian harta mereka. Namun ketika itu Rasulullah menolaknya dan mengatakan, aku tidak diperintahkan untuk mengambil harta kalian. Dengan demikian, zakat memiliki peran strategis dalam mengataskan kemiskinan, karena zakat merupakan rukun Islam yang merefleksi rasa syukur dan tekad agar mensucikan manusia dari kesalahan dan dosa dengan menyalurkan sebagian harta kekayaan melalui visi persaudaraan. Alhamdulillah hadirin, secara hukum upaya pemberdayaan masyarakat banyak diupayakan untuk mewujudkan kesejahteraan. Namun sayang seribu sayang, fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kemiskinan terus melambung tinggi. Kelaparan masih menghantui. Gelandangan dan pengemis semakin sering kita temui. Bahkan banyak bayi-bayi yang mati karena kekurangan gizi. Tanpa jarang hadirin, kemiskinan menimbulkan frustasi hingga berujung bunuh diri. Sallallahu ala Muhammad. Wahai Sang Penguasa dan orang-orang kaya, tidakkah engkau lihat begitu banyak derita, banyak orang miskin yang bermandikan air mata, mereka menjerit, merasakan hidup yang semakin sulit, sedangkan buncit dan berduit. Kemudian timbullah pertanyaan, bagaimana zakat bisa diyakini sebagai solusi pengatasan dari kemiskinan? Sebagai jawabnya, marilah kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة
من الله والله عليم حكيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, para pengurus zakat, hamba sahaya, orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, dalam ayat tadi Allah mengawali ayat dengan lafaz innama. Dalam perspektif ilmu ma'ani, lafaz innama merupakan konsor atau taksis, yaitu mengkhususkan sesuatu dengan cara-cara tertentu. Artinya, potensi zakat secara khusus dimanfaatkan oleh orang-orang miskin, para pengurus zakat, para mualaf, orang yang berhutang, sabilillah dan ibnu sabil. Sebuah sandungan mengingatkan kita, ayo zakat, ayo zakat, ayo zakat. Ayo zakat dan berwakaf. Ayo semua kita berzakat. Ayo semua kita berwakaf. Ayo kita berzakat. Mari semua berwakaf. Zakat membersihkan harta dan sekaligus membersihkan jiwa. Aman damai sejahtera yang gembira selama-lamanya. Setuju hadirin? Hadirin, firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamas shadaqatu lil fuqara." Menunjukkan bahwasanya Allah mengkhususkan sebagian orang untuk menerima harta sebagai nikmat dari Allah untuknya. Di samping itu hadirin, Allah juga mewajibkan kepada mereka semua untuk menyisihkan sebagian harta mereka untuk diberikan kepada orang yang tidak seberuntung mereka, sebagai bentuk kepanjangan tangan kepada kaum fakir miskin dan duafa. Oleh karenanya hadirin, pengelolaan zakat jangan hanya berpusat pada bantuan bersifat sementara dan hanya melebihi kebutuhan konsumtif semata. Penyaluran zakat harus mulai berorientasi zakat yang produktif sehingga mereka menjadi sejahtera dan berdaya. Melalui inovasi bidang keuangan dan investasi sosial dalam mewujudkan zakat adalah program wakaf. Semua program pemanfaatan dana wakaf melalui zakat. Melalui inovasi ini hadirin, setidaknya ada 3 dampak positif yang bisa dirasakan. Pertama, Pemerintah mendapatkan dana yang bebas bunga dan terlepas dari jeratan hutang. kedua, Keuntungan investasi sebagai income atribusi untuk mewujudkan kesejahteraan. dan yang ketiga, mewujudkan stabilitas keuangan nasional beserta pembangunan timbulnya pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian hadirin, dari sarahan tadi kami ambil kesimpulan bahwa pengelolaan zakat yang profesional di samping kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif menjadi solusi teman untuk mewujudkan generasi bangsa yang beriman, Punya sehat. IQ-nya hebat, bermartabat dan berdaulat. Sepakat? Dengan demikian hadirin, dari sarahan tadi kami akhiri dengan sebuah pantun. Kecamatan Batang Asam Indah memikat, Saksikan syarihil Quran jangan sampai terlewat. Mari gemar berwakaf dan berzakat demi Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.